Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus berjanji kepada para muridnya bahwa ia akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain supaya menyertai mereka untuk selama-lamanya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Janji tersebut sudah tergenapi dalam peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Dikisahkan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Perlu dipahami bahwa tempat terjadinya peristiwa turunnya Roh Kudus tidak secara spesifik disebutkan, hanya ditulis di satu tempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 yang mengacu kepada suatu rumah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2. Berdasarkan catatan tersebut, maka para penafsir lalu berpendapat bahwa kemungkinan besar tempat yang dimaksud adalah rumah tempat tinggal Yohanes Markus yang mempunyai ruang atas yang cukup besar untuk tempat berkumpul bagi para murid. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13 dan dapat menampung kira-kira 120 orang. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Roh Kudus turun dari langit tercurah atas para murid Tuhan Yesus Kristus pada hari Pentakosta yang sangat kimat. Karena pada waktu itu banyak orang Yahudi datang dari seluruh penjuru negeri dan juga dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5. Hal itu membuat peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi tersebar lebih cepat dan lebih luas, yang sangat berperan bagi penyebaran Injil ke segala bangsa sampai ke ujung bumi. Adapun kendala bahasa yang menghalangi komunikasi antar bangsa diselesaikan secara tuntas oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan para murid Tuhan Yesus Kristus untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai 12. Jadi dengan demikian janji Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya bukan hanya tergenapi, melainkan juga menolong para murid melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dan menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu disebut penolong, Yohanes 14 ayat 16. Dan juga disebut roh kebenaran, Yohanes pasal 14 ayat 17. Serta penghibur, Yohanes pasal 16 ayat 7. Adapun tugas Roh Kudus yang diam di dalam hati para murid Tuhan Yesus Kristus dan menyertai mereka untuk selama-lamanya adalah untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang telah Tuhan Yesus Kristus katakan kepada mereka.
Yohanes pasal 14 ayat 26. Selanjutnya, Tuhan Yesus Kristus juga menjelaskan pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia, yaitu untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena dunia tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan kebenaran karena Tuhan Yesus Kristus akan pergi kepada Bapa dan para muridnya tidak akan melihatnya lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Sahabat-sahabat Kristus, setiap tahun kita semua orang-orang percaya merayakan hari Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Tentu saja kita turut merayakan karena hal itu berkaitan erat dengan keyakinan kita bahwa sama seperti para murid pada zaman Tuhan Yesus Kristus, maka kita semua orang-orang percaya pada masa kini juga beroleh kuasa Roh Kudus dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal itu berarti bahwa Roh Kudus juga diam di dalam hati kita masing-masing untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus Kristus katakan. Selain itu, kita juga mempunyai keyakinan bahwa tugas Roh Kudus di dalam dunia masih terus berlangsung sampai sekarang, yaitu untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang benar akan karya atau pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang-orang percaya dan juga di dalam dunia, maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hal ini penting untuk disampaikan karena belakangan ini ada begitu banyak orang Kristen yang mudah percaya kepada orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi pekerjaannya adalah menjual Roh Kudus. Sebagai contoh, marilah kita saksikan video klip dari Karen Revenir Lumoindong yang secara tidak langsung mengajarkan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan orang-orang percaya untuk transfer sejumlah uang ke nomor rekening yang telah disiapkan olehnya. Bahkan transfer tersebut harus dilakukan paling telat sebelum jam 2 siang besok. Kita lihat di Ishak, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tuliskan dalam nama Yesus.
Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Sungguh suatu pembodohan, atau jangan-jangan suatu penipuan terselubung berkedok agama. Semoga kita semua diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk menimbang segala sesuatu dengan benar.